Ini merupakan surat dari Rasul Paulus yang memberikan kekuatan kepada kita sebagai orang-orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai 18. Terlebih khusus buat Bu Pepi, Ano dan Lili. Saya percaya mendiam. Kalau saya itu terbiasa sebut mendiam Bu Pepi. Ya, sorry to say, memang kalau istilah almarhum itu Bapak Ibu tahu. Secara umum saya terbiasa mendiam, tapi it's okay. Saya percaya Pak Wai sudah bersama dengan Bapak di sorga. Karena kita katakan dia turut mendudukkan kita bersama-sama dengan dia di sebelah kanan. Ya, kanan adalah tempat terhormat. Satu kali pun kita semua akan didudukkan turut bersama dengan Bapa di sebelah kanan. Oke, 1 Tesalonika 4:13-18. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, ini kabar baik luar biasa, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal, ya Bapak Ibu sekalian ini, sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu sekalian, tema khotbah penghiburan saya pada sore hari, pengharapan yang tidak mengecewakan di tengah duka. Bu Bebi, Ano, Lili, Bapak Ibu sekalian, dalam setiap duka ada pengharapan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sore hari ini saya akan memberikan berita baik, kabar baik khusus buat keluarga yang tinggal, Bu Bebi, Ano dan Lili, dua keluarga besar yang juga ditinggal. Kita semua keluarga besar untuk Manonan ya, Pendeta Hendra, kita juga semua pasti merasa kehilangan juga. Tapi biarlah firman Tuhan ini mengingatkan, menyadarkan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, berdasarkan ayat ini yang perlu kita pahami, ya, kita tidak berputus asa dalam menghadapi yang namanya realitas duka. Dalam Kristus, kita sebagai orang percaya tidak perlu berputus asa dalam menghadapi kedukaan. Ya, dipanggilnya Pak Alex itu bukan perpisahan untuk selamanya. Nanti orang semua baku dapat. Amin, saudara. Kita ini ada gilirannya. Ya, kita nggak tahu next siapa yang akan kembali ke rumah Bapa di sorga. Tapi good news-nya, kabar baiknya bagi orang percaya, kalau Bapak Ibu lihat, ya Yohanes 14 ini merupakan kabar baik. Dikatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jadi kematian orang percaya itu bukan perpisahan untuk selama-lamanya, perpisahan sementara untuk baku dapat ulang. Ya, nanti saudara dan saya akan berjumpa dengan orang tua kita, orang-orang yang sudah dikasihi, kita kasih dipanggil Tuhan satu saat. Oleh sebab itu, dalam menghadapi realitas duka, ya, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika supaya ingat akan janji Tuhan. Berbicara kematian, ini adalah kenyataan yang pastinya secara manusia, ya, pasti kita sedih. Tetapi kalau saya baca ayat ini, Paulus tidak pernah melarang orang percaya untuk berduka cita secara larut. Iman Kristen tidak mengajarkan kita untuk menangis tanpa pengharapan. Ya, perbedaannya Bapak Ibu, bagi orang yang dalam Tuhan,
bagi orang percaya, ya, terletak pada cara kita berduka cita. Orang percaya, Bapak Ibu, berduka cita, tetapi bukan seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita ini bersyukur hidup dalam Kristus, ada jaminan pengharapan kehidupan yang kekal. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Di ayat 13, Paulus mengingatkan kepada kita, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, ya, baby atau Billy, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Artinya Paulus tidak melarang kita itu menangis, itu sesi perasaan emosi. Tetapi tangisan kita sebagai orang percaya itu ada pengharapan yang pasti, Bapak Ibu. Saya suka sekali dengan bagian ayat Paulus juga tuliskan kepada jemaat Filipi. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Coba katakan dengan tegas, mati adalah Keuntungan. Bisa lihat kiri kanan, Bapak Ibu, mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Selama jangan takut-takut mau bilang, saudara. Yang hidup kita di dunia ini selama dua kaki kita injak planet bumi ini, itu hidup adalah Kristus. Paulus katakan Galatia 2 ayat 19-20, namun aku hidup bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Jadi Bu Pepi percaya, ya, Tuhan Yesus yang menjadi suami yang tegas buat Bu Pepi, buat Ano sebagai figur ayah, dan buat Prilly sebagai opa yang luar biasa. Ya, hidup adalah Kristus. Kalau kita paham hidup adalah Kristus, apa yang orang mau takutkan hidup ini? Amin. Amin, saudara. Kalau kita hidup selalu takut, cemas, kita nggak pernah sadar. Hidup kita itu adalah punya Kristus. Dia sudah membayar kita dengan darah yang mahal. Jadi dia penolong dan bertanggung jawab dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jangan takut Ibu Pepi, Tuhan Yesus baik. Ya, saya tahu orang-orang Kumanoneng juga baik-baik ya, Pak Pendeta Hendra. Ya, jangan bersedih lalu-lalu habis ini orang nggak kontak. Haleluya. Mana nih ibu-ibu Kumanoneng? Ini ibu-ibu Kumanoneng bukan ya kalau masalah berkontak, iya, saudara. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Amin. Jadi silakan menangis, tapi Paulus tidak pernah melarang menangis. Tetapi tangisan kita itu ada sebuah pengharapan. Ya, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Duka kita dibakar oleh realitas bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian orang percaya bukan akhir dari segala-galanya. Lalu yang kedua di ayat yang ke-14, ya, Paulus menuliskan 1 Tesalonika 4 ayat 14, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, ya, kita juga percaya bahwa Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal dalam Yesus. Jadi kebangkitan Kristus adalah jaminan mutlak. Jaminan mutlak bahwa maut telah dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara mau 9